بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar tafsir daripada surat Ibrahim dari tafsir Ibnu Katsir, dan kita pada kesempatan kali ini akan mulai masuk ke ayat yang ke-35 ya. Dan ayat-ayat setelahnya berkenaan dengan uh, tauhid, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, ya, yang mana beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan negeri Mekkah, ya, negeri yang aman, dan beliau berdoa juga untuk menjauhkan anak cucu beliau dari uh, penyembahan terhadap berhala-berhala. Baik, mari sama-sama kita masuk ayat demi ayat di surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata atau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi'j'al hadzal balada amina. Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini, itu Mekkah Al-Mukarramah, balada amina, negeri yang aman, ya, dan wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bantahan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab, yang mana mereka menisbatkan, ya, penyembahan mereka kepada berhala-berhala sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka beribadah, kemudian dicampur ibadah itu dengan ibadah yang mereka buat-buat dengan sendirinya, dan
mulai dinisbatkan bahwasanya ini agama Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim berlepas diri. Karena beliau Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak manusia untuk ke tauhid. Bahkan beliau Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk, makhluk baik ia tanah ataupun batu ataupun malaikat ataupun bintang dan bulan ataupun hewan-hewan dan segala macamnya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kota Mekah sejak kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan untuk peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada sekutu baginya. Dan Nabi Ibrahim yang membawa keluarganya ke negeri yang dulunya ya, tidak ada apa-apa. Menjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kota yang ramai dan berpenduduk yang sangat padat. Dan beliau berlepas diri dari orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memohon keamanan untuk kota Mekah ini. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Ya. Dan kita bisa menyaksikan sampai saat sekarang ini keamanan di kota Mekah luar biasa. Apatah lagi setelah Islam yang memegangnya, ya, maka keamanan itu menjadi lebih luar biasa. Yang dulu ya, zaman jahiliyah saja, orang-orang menghormati kesucian daripada kota Mekah ini. Makanya haji, orang-orang jahiliyah itu mereka berhaji. Mereka nggak berani melakukan hal-hal yang tidak baik di kota Mekah. Ya. Ini salah satu bukti daripada dikabulkannya doa Nabi Ibrahim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat yang lain, di ayat yang lain, awalam yarau an ja'alna haraman amina. Bukankah mereka melihat bahwa kami telah menjadikannya kota Mekah ini tanah suci yang aman. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna awwala baitin wudhiya lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin fi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Sesungguhnya rumah yang mula pertama dirikan untuk jadikan tempat beribadah untuk umat manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah, ya, di Makkah. Di mana kota Makkah ini yang diberkahi dan sebagai petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, termasuk tanda itu adalah makam Ibrahim. Ya, tempat yang dijadikan eh, apa namanya Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masukinya maka menjadi amanlah dia. Quran surat Ali Imran ayat 96 sampai 97. Dalam kisah ini Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman. Yang Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Nabi Ibrahim membangunnya, yaitu membangun Ka'bah al-Musyarrafah. Karena itu beliau menyebutkan alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibar Ismail wa Ishaq. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pada usia tua ya Ismail dan Ishak. Dan Ismail yang membantu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah al-Musyarrafah itu lebih tua daripada Ishak.
Para ulama menyebutkan selisih mereka berdua adalah 13 tahun. Tatkala Nabi Ibrahim membawa Ismail dan juga ibunya ke Mekah, ya, dan Ismail masih bayi, ya, masih uh, disusui oleh ibunya. Ia berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya, tentunya ini ada khilaf ya, disebutkan panjang. Kita tidak menyebutkan di sini. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Jadi setiap orang yang hendak berdoa seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim ini, beliau berdoa wajnubni, ya, jauhkanlah aku. Jadi hendaknya ketika seorang berdoa, doa untuk dirinya sendiri dulu. Ya, setelah dia berdoa untuk keselamatan dirinya, baru dia doakan orang-orang yang ia cintai. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan juga eh, anak cucuku dari menyembah berhala. Ya, kita doakan orang tua, kita doakan anak kita, cucu kita, ya, orang-orang yang kita cintai. Setelah kita berdoa untuk keselamatan diri sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah agama tauhid, agama yang membebaskan manusia dari menyembah makhluk, ya, untuk menyembah Rabbul Makhluk, menyembah Khalik yang menciptakan mereka semuanya. Sehingga seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia terbebas dari segala ikatan terhadap makhluk, dan dia hanya memperuntukkan seluruh hidupnya untuk Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Segala peruntukan ibadah yang ia lakukan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan doanya berkenaan dengan bayi dan juga istrinya yang dibawa ke Mekah dan ditaruh di sana. Padahal waktu itu tidak ada apa-apa di kota itu. Ya, bahkan belum jadi kota. Ya. Dia menyebutkan seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku, ya, menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di dekat rumah engkau yaitu Baitullah yang dihormati. Untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka itu mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan jadikanlah hati, ya, sebagian manusia itu condong kepada mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan berilah rizki, ya, mereka dari buah-buahan, la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala tadi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita doa Nabi Ibrahim. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, ini adalah doa Nabi Ibrahim, eh, adalah yang kedua.
setelah doa pertama yang diucapkan ketika meninggalkan Hajar dan anaknya sebelum membangun Baitullah. Sedang doa yang kedua ini diucapkan setelah Baitullah itu dibangun sebagai penegasan eh, dari permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia menyebutkan inda baitikal muharram, di dekat rumah engkau, ya, itu Baitullah yang dihormati. Sedangkan doa selanjutnya Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb kami, demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya doa ini berkaitan dengan Al-Muharram yang dihormati. Maksudnya, aku menjadikannya dihormati agar apa? Agar warga Mekah dapat mendirikan sholat di Baitullah dengan tenang. Karena apa? Ketika seorang itu menghormati suatu tempat, maka mereka akan menjaga tempat itu dari sesuatu yang membuat penghuninya menjadi tidak aman. Dan beliau berdoa, faj'al af'idatan minan nasi tahu ilaihim. Karena nanti ya, hati orang-orang itu akan cenderung kepada Baitullah Al-Muharram ini. Ya. Maka jadikanlah sebagian hati manusia itu cenderung kepada mereka. Nah, ini diperlukan keamanan yang ada di kota Mekah supaya orang-orang itu datang dengan perasaan tenang, ya, ketika mendatangi kota Mekah ini. Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan lainnya mengatakan kalau dia mengatakan afidatan minan nas, hati manusia, makanya orang-orang dari Persia, dari Romawi, Yahudi, Nasrani, dan semua manusia pasti mereka berbondong-bondong datang ke Mekah. Ya. Tapi Ibrahim, subhanallah, afidatan minan nas. Subhanallah ya. Ternyata luar biasa ya. Fungsi min di sini. Ya, yang mengartikan sebagian hati manusia, tapi bukan afidatan afidatan nas. Ya. Bukan hati manusia, tetapi afidatan minan nas. Ya. Sebagian hati manusia, maksudnya hati manusia yang beriman. Karena orang-orang yang beriman, mereka akan selalu rindu akan uh, Baitullah Al-Muharram ini. Ya. Orang-orang yang ada keimanan di dalam dirinya, semua menginginkan untuk mendatangi Ka'bah Al-Musyarrafah, untuk bisa beribadah di sana, untuk bisa tawaf, untuk bisa sa'i, untuk bisa berdoa, bisa sholat di sana. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan warzuqhum minats samarat, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Ya, agar apa? Agar menjadi penolong bagi mereka dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita eh, ke Mekah Al-Mukarramah ya, atau teman-teman misalnya sudah umroh atau sudah haji datang ke Mekah, kita nggak lihat di sana itu tumbuh-tumbuhan yang bisa termanfaatkan untuk menjadi makanan. Ya, kita lihat gunung-gunung yang isinya batu, tidak ada pepohonan. Tapi dengan doanya Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarat, berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Seluruh buah-buahan yang ada di muka bumi ini, ya, sebagiannya ada di tanah haram, diperjualbelikan di sana. Ya, orang-orang yang datang ke Mekah Al-Mukarramah, mereka bisa membeli, ya, buah-buahan yang tidak ada di tanah haram. Ya, mereka bisa nikmati. Subhanallah. Ini termasuk terkabulnya doa Nabi Ibrahim. Ya, yang saat itu dia melihat Mekah Al-Mukarramah ini lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tetapi dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, walaupun gak ada tumbuh-tumbuhan, tapi berilah mereka buah-buahan. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran Al-Qasas ayat 57, awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai' rizqan min ladunna. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, dalam tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu, datangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki dari sisi kami. Ya. Memang betul tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada buah-buahan, tapi
dari manapun buah-buahan yang ada di muka bumi ini datang ke situ. Ya, diperjualbelikan dan orang bisa makan, bahkan sebagiannya gratis ya, ya jika dibagi-bagi oleh para muhsinin. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika orang-orang hatinya telah condong ke sana, dan ternyata kehidupannya dari makanan, minuman, buah-buahan itu ada di sana, ini membuat mereka tenang karena mereka bisa bisa hidup ketika mereka berada di Mekah Al-Mukarramah. Inilah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada pohon, ya, yang hanya adalah gunung-gunung batu, tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan ke sana buah-buahan dari daerah lain yang ada di sekitarnya. Ini adalah doa doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa kami tampakkan. Wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala bis sama'. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di di langit. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibar Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua Ismail dan juga Ishak. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sungguh Rabbku benar-benar maha mendengar doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak-anak cucuku, ya, orang-orang yang tetap mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, dan ya Rabb kami, perkenankan doa ini, kabulkan doa ini. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabbku, berilah ampunan. Nah, ampunilah aku. Rabbi ighfirli. Ya. Wa liwalidayya, dan juga kedua orang tuaku, ibu bapakku, dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, yaitu hari hari kiamat. Al-Imam Ibnu Jarir menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini yang memberitakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berkata, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Maksudnya, Engkau ya Allah itu mengetahui maksud dan tujuanku dalam doa ini. Ya. Dan apa yang kuinginkan dengan doaku untuk penduduk negeri ini. Bahwasanya semata-mata untuk mengharapkan keridoan. Semata-mata ikhlas untukmu. Karena Engkau ya Allah mengetahui segala sesuatu yang lahir yang aku sampaikan ataupun yang aku tetapkan di dalam batinku. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau ya Allah. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya. Nabi Ibrahim mengungkapkan itu semuanya dengan segenap jiwa dan raganya, yang mana dia mengetahui persis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ia sampaikan dalam doa atau yang ia eh, tidak sempat sampaikan di dalam dirinya, tapi ia inginkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdian, eh, untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim bersyukur
memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Beliau dalam waktu yang panjang belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Sampai ketika beliau sudah lanjut usianya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya anak-anak. Berikan kepada Ismail. Kemudian setelah beberapa tahun ke depan, disebutkan 13 tahun, datanglah Ishak. Ya. Beliau menyebutkan rasa syukur ini, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibar Ismail wa Ishak. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Dan ini doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim, ya, untuk mendapatkan keturunan. Maka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji belum mendapatkan keturunan di waktu mudanya, maka hendaknya tidak putus asa untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul di hari tua yang notabene ya, secara akal manusia itu tidak mungkin, tapi mana yang tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, Allah mengabulkan permintaan doa Nabi Ibrahim dan doa-doa kita kalau kita uh, jujur dalam berdoa. Ya, tentunya uh, tidak mesti itu dibayar kontan di dunia, tapi dengan berdoa itu sudah bisa membuat kita dekat kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hubungan kita hubungan yang baik sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat doa itu adalah taufik. Yang dengan berdoa saja kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lagi Allah telah berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza tahan. Aku menjawab doa orang yang berdoa. Entah dibayar di dunia, entah itu disimpan nanti ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, atau dia dipalingkan dari musibah yang lebih dahsyat dengan doanya tadi. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan doanya, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Rabbku, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan sholat, selalu menjaganya, melaksanakan rukun, melaksanakan syarat dan wajibnya, sunah-sunahnya, ya, yang ditujukan hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ria, sum'ah, ingin dipandang, ingin dikenang, tidak. Tapi dia eh, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah sholatnya itu sempurna. Ya. Supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup doa untuk dirinya saja. Wa min dzurriyyati, dan anak cucuku. Ya, jadikan mereka juga orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Dan ini penting Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa untuk diri kita, terutama hal yang terpenting untuk diri kita, yaitu tentang sholat. Ya, tetap mendirikan sholat. Karena istiqamah itu sesuatu yang berat. Harus kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sholat tidak sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tidak. Hatta ya'tiyanal yaqin. Sampai kematian itu yang memutus kita dengan sholat. Itu yang harus kita pertahankan. Dan ini tidak mudah. Butuh doa pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hidup dari kecilnya berada dalam lingkungan yang baik, bisa melaksanakan sholat, tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat dirinya di akhir hayatnya bisa goyang, melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhai, kemudian tidak sholat, meninggalkannya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Oleh karenanya, bantu diri kita untuk bisa istiqamah dengan sholat, dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih rendah daripada Ibrahim, lebih perlu daripada beliau alaihissalam. Begitu juga anak cucu kita. Kita doakan supaya tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala.
Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, perkenankan doaku ini. Ya, semua yang aku mohon ini ya Allah, kabulkan. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan doanya, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, berilah ampunan kepadaku, kepada orang tuaku, ibuku, bapakku, orang-orang mukmin, semuanya. Ya, terutama ampunan ketika di hari kiamat nanti. Ampunan yang sangat diharapkan oleh seluruh hamba ketika mereka berdiri dalam waktu yang sangat banyak, dalam kondisi yang sangat panas, ya, berdesak-desakan, dikumpulkan semua di padang mahsyar. Setiap orang berharap ada orang yang membantunya, tapi semuanya nafsi-nafsi. Ya, mementingkan dirinya masing-masing. Disitulah kita sangat memerlukan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk memberikan eh, balasan yang baik yang bisa menolong kita dari azab yang pedih di nerakanya dan memasukkan kita ke surganya yang penuh dengan kenikmatan karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ampuni, maka terhapuslah semua yang tidak baik dari apa yang kita laksanakan. Ya. Kalau kita setelah mendapat ampunan, dan ini penting, ya, hal yang harus selalu kita istiqomahkan untuk sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Karena istighfar ini sangat kita perlukan. Ampunan Allah sangat kita butuhkan di dunia, apatah lagi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kemudian Allah lanjutkan, ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Dan janganlah kamu Muhammad uh, mengira bahwasanya Allah itu lalai dari amma ya'malul zalimun, dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu itu mata-mata mereka itu terbelalak. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartu ilaihim la yartaddu ilaihim tarfuhum. Mereka datang bergegas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kepala mereka sedang mata mereka itu tidak berkedip. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka itu kosong. Jangan kira engkau wahai Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menyelesaikan orang-orang zalim begitu saja. Ya. Mereka sekarang ditunda untuk pembalasannya di dunia ini. Biarkan seolah-olah dibiarkan saja mereka dengan apa yang mereka perbuat, tapi Allah mencatatnya semua itu. Sehingga apa? Seluruh kebaikannya tidak ada sama sekali sehingga mudah langsung ditemukan kepada neraka tanpa ada hisab. Jangan dikira bahwa Allah itu lupa dan membiarkan hukuman atas orang-orang zalim. Ingat, semua akan diperhitungkan. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Sesungguhnya Allah menunda mereka sampai pada waktu mata mereka terbelalak, ya, karena dahsyatnya hari kiamat. Sesuatu yang mereka dustai ternyata benar-benar datang. Ya. Mereka ingkar terhadap kebangkitan, ternyata mereka dibangkitkan. Ya, sampai mereka tergesa-gesa menuju padang padang mahsyar, ya, muti'in, Allah katakan dengan cepat. Ya. Di ayat yang lain Allah katakan yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a. Pada hari mereka keluar dari kubur mereka dengan cepat. Muqni'i ru'usihim, mengangkat kepala mereka. Ya. La yartaddu ilaihim tarfuhum. Sedang mereka
Mata mereka itu tidak berkedip. Mereka melotot, mereka terbelalak, mereka memandang tanpa berkedip sedikit pun. Karena apa? Karena begitu banyaknya musibah yang berat, pikiran, khawatir. Ya. Ya, kita di dunia juga seperti ini ya. Kalau kita khawatir, seolah-olah susah untuk mengejapkan mata untuk bisa tidur. Apatah lagi di hari yang sangat dahsyat, di hari kiamat itu. Ya. Sedang apa? Wa afidatum hawa. Hati mereka kosong. Mereka sangat takut, ya. Sangat khawatir. Seolah-olah udah hilang semuanya yang ada di diri mereka. Hati mereka kosong melompong. Nah, bahkan ada yang menyebutkan hati mereka itu naik ke kerongkongan. Ya. Karena apa? Karena saking takutnya. Soalnya mereka nggak sadar. Ya, terkejut dengan apa yang terjadi yang dulu mereka dustakan di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang mana waktu itu azab datang kepada mereka. Dan berkatalah orang-orang yang zalim, ya, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Rabb kami berilah tangguh ya kepada kami, kembalikan kami ke dunia. Ya, mereka berharap kembali kepada dunia. Untuk apa? Nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul. Walaupun hanya sedikit ya Allah, kembalikan kami ke dunia untuk mematuhi seruan Engkau, mengikuti para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam takunu aqsamtum min qabl, ma lakum min zawal." Bukankah kamu itu bersumpah dulu bahwa sekali-kali kamu itu tidak akan binasa? Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusakum. Sakan wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal. Ya, dan kamu ya tinggal berdiam itu di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat kepada mereka. Ya. Wa darabna lakumul amsal dan telah kami berikan kepadamu berapa amsal, beberapa perumpamaan-perumpamaan. Waqad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minul jibal. Dan sungguhnya mereka telah berbuat makar ya, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal di sisi Allah balasan makar mereka itu ya, ada balasan yang besar. Dan sungguhnya makar mereka itu amat besar sehingga apa? Wa kana makruhum litazula minul jibal. Sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memberitakan tentang perkataan orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Ya, yang mana ketika mereka menyaksikan azab, ya, uh, mereka berharap sesuatu yang tidak mungkin itu bisa terjadi tentang penangguhan diri mereka dan dikembalikan mereka ke dunia.
walaupun sebentar, untuk mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti para rasul. Ya, di ayat yang lain, qala rabbirji'un, ya Rabb kembalikan aku ke dunia. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awalam takunu aqsamtum min qabl malakum min zawal. Bukan kamu telah bersumpah dahulu di dunia itu kamu nggak akan binasa. Ya. Kamu ingkari hari ini, kamu dustai, bahkan kamu musuhi orang yang menyebutkan akan hari pembalasan ini. Maka rasakanlah apa yang engkau kau dustai ini. Padahal mereka telah tinggal di tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Kalian telah melihat dan telah sampai kepada kalian berita tentang kaum-kaum umat-umat terdahulu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Telah ditampakkan adab. Karena apa? Karena mendustai Rasul-Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim. Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Kenapa tidak menjadikan peringatan? Apa yang terjadi mereka supaya tidak terjadi pada diri kalian? Tapi tetap kalian memusuhi para Rasul. Ya. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Mereka membuat makar-makar. Sampai disebutkan eh, sesungguhnya makar mereka itu sangat besar sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. Makar mereka tidak akan melenyapkan gunung-gunung. Ya. Tetapi sangkin luar biasa makar itu, mana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka kafir terhadap yang dibawa para rasul. Ya. Yang mana nanti akibat dari makar mereka itu akan kembali kepada diri mereka. Mereka akan yang merasakan azab dari perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang kalau kita membacanya dengan tadabbur, maka akan membuat kita sadar dengan nasihat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, insyaallah kita lanjutkan ya sampai akhir ayat ya, tinggal beberapa ayat saja. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Karena itu janganlah sekali-kali itu kalian itu mengira bahwasanya Allah itu mukhlifa wa'di rusulah, menyalahi janjinya kepada para rasul. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, dzuntiqam, lagi mempunyai pembalasan. Kapan? Yauma tubaddalu ardu ghairu ardi was samawat. Itu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Ya. Dan mereka semua di padang mahsyar, ya, mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha perkasa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengancam mereka, maksudnya Allah akan mendatangkan apa yang dijanjikan, yaitu berupa hari kiamat. Apa yang disampaikan oleh para rasul kepada mereka itu akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisih janji. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai keperkasaan. Tidak ada yang dapat mencegah apa yang Allah kehendaki. Ya. Apatah lagi pembalasan terhadap orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganti bumi dan langit ini dengan bumi yang lain. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan terjadi bahwasanya bumi yang kita tempati ini diganti dengan bumi yang lain. Bumi yang mempunyai sifat-sifat tidak seperti bumi yang kita tempati sekarang ini. Ya. Disebutkan di sebuah hadis yang disampaikan oleh Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah bersabda, "Yusyarun nasu
yaumal qiyamati ala ardin bayda afra ka kaqarsatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di padang putih yang belum pernah dijamah, bagaikan lempengan bersih yang tidak terdapat tanda-tanda petunjuk bagi siapapun. Ya, wabarozu lillah, dan mereka semua di padang mahsyar dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka dibangkitkan dari kubur, mereka dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid Al-Qahhar. Masya Allah yang Maha Esa dan juga Maha Perkasa. Ya, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di sini bahwasanya Allah itu Maha Perkasa. Semua manusia, makhluk itu tunduk di hadapannya. Ya. Tidak ada yang berani terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk dia tolak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Wataral mujrimina yawma idzim muqarranina fil asfad. Sarabiluhum min qatiranin wa takhsha wujuhahumun nar. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Innallaha sari'ul hisab." Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat. Ya, diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka min qatiran. Ya, dari eh, apa disebutkan? Pakaian mereka adalah dari pelangkin dan muka mereka itu ditiup oleh api neraka. Kemudian lihat Allah kulla nafsin ma kasabat. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang, kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang mereka lakukan, mereka usahakan. Innallah sari'ul hisab. Allah maha cepat hisabnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ganti bumi ini dengan bumi yang lain, semua makhluk keluar dari kuburnya menghadap Rabb Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan melihat Muhammad pada hari itu orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini itu diikat bersama-sama. Muqarranin, dibelenggu antara satu dengan yang lainnya, dikumpulkan mereka dengan kelompok yang sama di antara mereka. Ya, yang mana sarabiluhum min qatiran. Pakaian mereka adalah dari pelangkin. Maksudnya pakaian yang mereka kenakan itu terbuat dari bahan yang digunakan untuk mengecat unta. Ya. Yang mana eh, bahan yang paling lekat dengan api. Ya, mereka ditempelkan dengan besi yang sangat panas. Ya, kuningan yang meleleh. Subhanallah. Mengerikan sekali. Subhanallah. Sarabiluhum min qatiran. Dari kuningan yang panasnya telah mencapai puncak. Ya, itu pakaian mereka. Subhanallah. Apatah tidak menjadikan tubuh-tubuh mereka hancur dan muka mereka itu ditutup oleh api neraka. Subhanallah. Ini sangat mengerikan sebenarnya. Untuk apa? Lihat ziyallahu kullu Lihat ziyallahu kullu nafsin ma kasabat. Untuk Allah Subhanahu wa taala beri balasan kepada tiap-tiap orang yang eh, tiap-tiap apa yang telah diusahakan oleh seseorang di hari kiamat nanti. Maksudnya orang yang berbuat jahat akan mendapatkan balasannya. Orang yang berbuat baik juga akan mendapatkan balasan daripada kebaikan. Innallah sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hada balaghul linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid
waliyadzakkara ulul albab. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ilahun wahid, adalah ilah yang Maha Esa. Waliyadzakkara ulul albab. Dan agar orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran ini yang dijelaskan kepada manusia, ya, untuk memberi peringatan, ya, kepada mereka tentang hari di mana mereka akan dikumpulkan, yang tidak akan bermanfaat lagi apa yang mereka miliki di dunia. Sehingga mereka harus mengambil pelajaran dengannya, dengan menjadikan dunia ini sebagai alat untuk keselamatannya di hari kiamat nanti. Semua amanah dari harta, kehidupan, umur, ya, kedudukan, kemudian kesehatan, dia gunakan kemanfaatan daripada ini semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil pelajaran dari orang yang terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran, dari adab yang nanti mereka akan terima. Ya. Mereka gunakan semua itu sebagai pelajaran supaya tidak terjatuh seperti mereka terjatuh. Al-Quran ini dijadikannya alat untuk dia bisa selamat dengan mengambil pelajaran-pelajarannya kemudian dipraktekkan di dalam kehidupannya. Sehingga benar-benar Al-Quran ini sebagai sesuatu yang hidup dengannya. Maka ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, karena khuluqul Quran. Akhlaknya adalah Quran. Quran berjalan. Ya, Quran ini tidak hanya dibaca, cukup tidak, tapi harus diambil, ditadabburi, kemudian diamalkan. Begitulah yang menyebabkan para sahabat yang dulunya tidak dikenal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena menerapkan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Allah mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini, aqwaman, kaum-kaum, para sahabat, tabi'in. Mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenal, ya, dengan dakwahnya, dengan amalannya. Ketika mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengamalkan. Dan wayadhabil akhir. Dan juga menjatuhkan orang-orang yang tidak berpegang teguh dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terpilih dan beri taufik untuk bisa menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang bisa kami sampaikan untuk tafsir ringkas daripada surat Ibrahim ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.